Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wal fadla. Wallahu wasi'un alim. Surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 268. Syaitan itu ya'idukum, mempertakut-takuti kamu jika kamu bersedekah atau berinfak nanti kamu miskin atau fakir. Wa ya'murukum, dan dia menyuruh kamu untuk berbuat fahsya, berbuat keji, itu kikir atau bakhil. Wallahu, sementara Allah ya'idukum, Allah menjanjikan kepada kamu maghfirah, ampunan, wa fadla, dan karunia daripadanya. Wallahu wasi'un alim, Allah itu maha luas lagi maha mengetahui. Al-Baqarah 268. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berhadir, kaji kita hari Selasa subuh yang lalu tentang menginfakkan barang temuan, barang tercecer atau barang nan tercici bahasa awak masuh di kita bah hukumnya. Boleh tak kita ambil atau kita pakai atau kita agihan atau kita pabian saja atau kita infakkan. Aku yang kita sampaikan hari Selasa subuh yang lalu. Kemudian sekedar mengingatkan bahwa kalau barang kita yang hilang, apakah uang atau benda-benda berharga, setelah kita berusaha untuk mencari mananyuan kian kabari, lalu tidak ketemu atau lalu bersoleh, bahas sikap wak ketika itu. Yang pertama, terimalah itu dulu sebagai suatu musibah. Karena yang dikatakan musibah itu adalah apabila kita ditimpa atau mengalami sesuatu yang tidak kita sukai, baik itu menimpa mengenai jasad kita ataupun mengenai yang terjadi kita alami di jiwa kita, namanya musibah. Sikap pertama adalah terima itu sebagai ujian, cobaan. Apakah kita sabar beriman kepada takdir atau tidak? Yang kedua, jam mengerutu atau mengucapkan kata-kata
yang menunjukkan ketidakridhaan. Sebab kalau kita mengerutu atau menyebut kata-kata yang menunjukkan kita tidak reda, tidak jadi kita berpahala, tidak jadi kita dihapuskan dosa, dan tidak jadi kita dicatat sebagai orang yang bertambah kemuliaan dan derajatnya. Kalau itu. Dan yang ketiga, jika itu rezeki kita, jatah kita, satu saat akan kembali ke kita. Usaha kita untuk mencari batanya kian kembali, itu tetap dinilai sebagai orang yang tidak putus asa. Setelah itu kita sabar menunggu, sabar menanti. Mudah-mudahan satu saat ketemu dan bersuahnya, atau kembali ke abadiah. Kalau nanti itu kita lakukan, mudah-mudahan kita mendapat ganjaran pahala dan balasan, serta terhapusnya dosa-dosa. Sebab musibah itu di samping ujian kesabaran, ujian keimanan, sekaligus dijadikan oleh Allah jika kita sabar terhapusnya dosa-dosa dan diberi ganjaran pahala serta dinaikkan derajat. Dan jangan lupa berdoa, Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, beri balasan, beri ganjaran kepadaku musibah yang menimpaku ini. Allahumma ajurni fi musibati. Ajurni, bukan ajirni, ajurni. Beri ganjaran, beri pahala dari musibah yang datang ini. Wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, gantilah, tukarlah dengan yang lebih baik daripada yang hilang. Dua tu. Setelah kita baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, karena inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu bacaan musibah, bukan hanya untuk dibaca ketika orang mati. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang apabila mereka ditimpa oleh suatu musibah, qalu, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah itu iringi dengan doa, Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, beri balasan, beri ganjaran aku dengan musibah ini. Kalau kita tarihkan membaca ayat itu kan bunyinya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Petiku. Ulaika alaihim salawatun. Mereka itu mendapat salawat daripada Allah. Wa rahmah, dapat rahmat. Salawat daripada Allah berarti ampunan dosa. Dan rahmat, lalu mendapat tuntunan. Kemudian bagaimana kalau tidak bersusu, hilang, hanyut, entah kemapainya. Kalau itu nanti jadi setelah kita bawa sawo, pasang seni. Kok siana mendapat,
kok disiana bertamu basuh menganggap saya sebagai sedekah atau infak. Doalah kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan barang bonan hilang tu basuh bertamu dapat di orang yang membutuhkan, orang yang susah. Sehingga bermanfaat, berfaedah, bisa dipakai. Maka jadilah ini di kita sebagai pahala baru. Tadi pahala musibah, kalau kita sabar, kemudian tambah ganjaran. Atau andaikan dapat di orang lain, bersuah di orang lain, ternyata orang lain kok orang punya, orang lain, doa kepada Allah. Semoga kok dapat di orang lain punya, orang barato, orang lain, nyoberikan kepada yang membutuhkan. Itu lebih bagus, lebih baik daripada kita menyeh-menyeh, mengerutu-ngerutu, ngelupek-ngelupek dan segala macam. Jika barang-barang, benda-benda itu bisa dipakai dan dimanfaatkan. Bolehkah bersedekah? Bolehkah berinfak dengan cara begitu? Walaupun semulanya kita tidak ada niat untuk berinfak, tidak ada niat untuk bersedekah atau berwakaf, cuma tiba-tiba hilang barang cepat tu. Ini kaji guru-guru kita je lah. Bisa jadi memang harta kita cakap tu lah patut disedekahkan, lah patut diinfakkan atau diwakafkan. Cuma kita pacik-pacik, kita anduk-anduk aja, dia bakhil, rasa-rasa ingin, rasa-rasa lain, tapi berfikir-fikir aja atau berjanji-janji aja, tidak jadi sebab sedekah. Bisa jadi tiba-tiba hilang dengan sebab-sebab kok namanya cayah. Kalau bahasa kami cayah tu engak, awak engak. Dengan cara begitu keluar. Ini kalau harta kita tu memang tidak jatah kita, ada hak orang lain, setuju keluar. Keluarnya ada dengan jalan wajar, ada jalan tidak wajar. Kalau wajar kita infakkan, kita sedekahkan, kita wakafkan, atau kita nafkahkan, atau kita hadiahkan, kita hibahkan, macam caranya kan. Itu wajar. Tidak wajar tu mah hilang, tidak bersuah, tercici. Cara begitu. Kenapa? Kalau memang tidak jatah kita, tidak punya kita, tidak rasaki kita, berarti itu mampir, singgah, lewat ke kantong kita, ke dompet kita, ke kacio kita, ke tabung kita. Keluarnya ada yang normal keluarnya, ada yang tidak normal berarti tadi kan. Jadi kalaulah ada niat untuk bersedekah, untuk berinfak, untuk berakah, jangan dipecik-pecik je, nyokong lompek je. Kenapa kita tidak jadi bersedekah, tidak jadi berinfak atau berakah dan lain-lain? Terintih lain, tagak lain. Syaitan punya kacau. Kau ayat yang kita baca tadi, asyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan itu ya'idu. Ya'idu maknanya menjanjikan. Ya'idu menjanjikan. Wa'ada ya'idu. Tapi dalam makna yukhawifu. Syaitan itu mempertakut-takutimu. Artinya diberikannya bisikan-bisikan ke dalam hati kita yang disebut dengan yuwaswisu. Dia memberikan bisikan-bisikan di dada, di hati kita, berupa kecemasan, kekhawatiran, ketakutan. Kalau diinfakkan nanti fakir, miskin,
Atau ado-ado saja yang dibayangkannya ke depan kalau kita berinfak begini, begitu. Tidak jadi berinfak. Taniat lain, tagak lain, terintih lain. Kalau dia tidak jadi, makin kadang agunya. Kadang hambatan, kadang lintang. Jadi kalau kita ada rasa-rasa kawimpak, rasa-rasa kawakah, tidak kita keluar, makin kita fikir, makin kuat bisikan setan. Sebab setan itu ya'murukum bil fahsya. Dalam ayat yang tadi 268 surah Al-Baqarah, ya'murukum bil fahsya. Setan ya'muru, menyuruh kamu, membisik-bisikkan kepada kamu, jika kamu berinfak nanti fakir, kemudian membisik-bisikkan kepada kamu kekikiran. Fahsya itu keji. Dia menyuruhmu berbuat keji, fahsya. Tapi yang dimaksud fahsya di situ adalah cekir, kikir, bakhil. Bakhil atau cekir atau kikir itu disebut dengan fahsya karena itu keji, sangat keji. Perbuatan, akhlak, sifat yang sangat keji. Tidak mau berinfak padahal ada orang yang membutuhkan. Tidak mau bersedekah padahal ada orang yang memerlukan. Tidak mau membantu atau memberi padahal orang banyak yang patut diberi dibantu. Namanya fahsya. Secara bahasa fahsya perbuatan yang menjijikkan. Ya, secara bahasa arti fahsya perbuatan, tingkah atau sifat atau ucapan yang menjijikkan. Dikatakanlah cekir, kikir, bakhil, sampili itu dengan fahsya. Cekir, balapi, sampili, kariam. Orang cekir itu kadang-kadang yuk ke badan-badan dirinya cekir. Yuk ke badan-badan diri cekir. Kalau lama dia sifat. Ini cukup manduk-anduk menyimpan-nyimpan. Bersolok kecil orang awak. Hari hujan payu sama kepi. Awak tak kagih sepeda bairi. Pari letak sakui bajai mentumuna sampili. Kabadan diri sajalah sampili. Nabi kan ada mengajarkan doa-doa kepada kita dan Nabi sendiri baca Allahumma inni a'udzubika minal bukhli. Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal harami wal jubni wal bukhli wa su'il kibari wa fitnatid dajjal wa adzabil qabr. 7 perkara Nabi berdoa berlindung, salah satunya cekir. Aku berlindung kepadamu ya Allah daripada cekir balapi itu. Tabiat orang cekir ko suka majak orang lain untuk cekir. Cekir ko di bahasa Minang, bahasa Indonesia lah. Tak tahu Pak Adim itu. Kikir. Bakhil. Dia juga suka menyuruh orang untuk bakhil. Ya'muruna an-nasa bil bukhli. Dia juga mengajak orang untuk bakhil dalam beberapa ayat. Kebakhilan, kekikiran dan ketakutan serta kecemasan kita nanti bisa fakir, bisa miskin dan segala macam datang daripada bisikan syaitan. Itulah dia asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum. Allah ya'idu. Allah menjanjikan kepada kamu jika kamu berinfak, jika kamu bersedekah, jika kamu memberi, membantu, menolong. Allah janjikan kepada kamu maghfirah,
ampunan. Allah janjikan ampunan. Jika dapat pelajaran sesuai pula dengan hadis-hadis Nabi, bersedekah, berinfak, memberi, membantu, menolong, dosa-dosa kita sebagiannya diampunkan oleh Allah jika kita lagi berinfak dan bersedekah. Allah janjikan jika kamu bersedekah, jika berinfak, ampunan. Maghfiratan minhu, ampunan daripada Allah tanpa kita minta ampun, tanpa kita baca-baca astagfirullah dan segala macam, langsung otomatis diampuni. Tentu berinfak itu didasari dengan keikhlasan. Karena infak juga tu walaupun dijanjikan Allah dengan ampunan dan tambahan karunia serta diganti dengan lipat ganda, kalau diiringi dengan mengungki-ungki, menyebut-nyebut, habis nilainya. Kan begitu dalam ayat sebelumnya tu, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Ayat sebelum ayat ko diingatkan kepada kita, hai orang-orang yang beriman, jangan kamu batalkan, ayat 264 Al-Baqarah, jangan kalian membatalkan atau merusak nilai-nilai pahala ganjaran sedekah yang kamu berikan dengan menyebut-nyebut bil manni, dengan menyebut-nyebut, mengungki-ungki, wal adha, dan kata-kata yang menyakitkan yang kita ucapkan kepada orang yang kita bantu, kita beri, kita sedekah. Sama dengan orang ria, kalladhi yunfiqu malahu ria, sama dengan orang yang ria. Orang ria adalah orang yang pamer, orang yang mencari pujian, mencari sanjungan, mencari nama dengan pemberian yang diberikannya. Sama-sama nak bernilai, sama-sama batal nilai. Jadi jangan kita sendiri yang membatalkan. Kita balik ke ayat yang tadi, Allah menjanjikan kepada kamu ampunan dosa lantaran kamu bersedekah, dengan catatan jangan diungki-ungki, jangan dibaca-baca, jangan disabui-sabui, jangan dipanggak-panggaan. Jasa kita adalah membantu, menolong, memberi. Habisnya begitu. Dikhawatirkan habis adalah. Kalau bahasa orang awaknya, kalau nak diden, kalau nak diden, kalau nak kerana den, kalau nak kerana den. Dikhawatirkan habis. Termasuk sebenarnya keadaan sanak atau kepada famili, kerabat, dia akan masuk sanak. Jangan dibaca-baca ya. Yo tabaco jo badua. Yo jangan tabaco. Jangan tabaco. Ngomong kau tabaco kan dia awak merasa bajaso. Yang bisa terjadi adalah kita menerima perlakuan buruk daripada orang yang pernah kita bantu, kita tolong. Anak terkena kita jasa kita. Pernah kita mengalami hal yang tidak baik dengan orang yang telah pernah kita tolong, kita beri, kita bantu. Lalu suatu saat kita terjadi clash ini, terkena di kita jasa-jasa kita. Nah, lalu kita sabui, kita baca betul, kita ungki-ungki betul. Untuk itu habiskan saja. Kalau lah magi habis. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak ingin dan tidak harapkan daripada kamu itu ucapan terima kasih
dan tidak pula harap balasan di balik pemberian itu. Itu nan sedekah. Yang kita sampaikan dulu itu nan sedekah, memberikan sesuatu karena yakin kita dan kita membenarkan adanya balasan daripada Allah. Tambahan ayat tinggal seketik, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah janjikan di samping maghfirah, di samping ampunan, juga nanti fadla, juga nanti karunia. Apa bentuk karunia, apa bentuk keutamaannya Allah berikan, tidak tahu kita. Bisa jadi balasan di dunia dan di akhirat dalam bentuk lain. Ya, prinsipnya kan begitu, memberi diberi, menolong ditolong, memudahkan dimudahkan. Yang memudahkan, yang membalasi bukan orang yang diberi, tapi Allah. Karena yang berjanji itu adalah Allah. Yang berjanji untuk memberi balasan berlipat ganda. Ya, kita ulang. Man dalladhi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim, ajrun kabir. Siapa yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjamannya baik, berupa memberi sedekah atau berinfak, membantu menolong, Allah akan melipat gandakannya dengan kali lipat ganda yang banyak. Yang berjanji itu adalah Allah, bukan orang yang diberi, bukan orang yang ditolong. Jangan sekali-kali kita mengharap balasan ganjaran atau apapun bentuknya daripada orang yang kita beri, orang yang kita tolong, orang yang kita bantu. Jangan. Kenapa jangan? Sumbiang nilainya begitu. Yang kedua, kok kecewa Pak. Sumbiang nilai ganjaran daripada Allah. Yang kedua, kecewa. Kok kecewa Pak? Sebab kita arok-arok, lo orang ku menolong, kadang-kadang tak mampu menolong kita. Atau ni susah lo. Kadang-kadang tak tersapu di nyawa mah. Basuh bagai tak tersapu di nyawa mah. Atau lah mendapiknya, lupanya Pak, kan bisa kecewa Pak. Siapapun yang memberi, membantu, menolong, atau berimpak, bersedekah kepada orang lain, yang terbaik, sekali-kali jangan mengharap daripada pihak orang yang kita tolong, kita beri, kita berimpak, kita bersedekah kepadanya sedikit pun balasan dan imbalan. Jangan. Menengadahlah ke langit, karena Allah yang menjanjikan kepada kita untuk mengasihi fadla. Fadla. Allah yang menjanji untuk fadla. Ana fadla, karunia, kelebihan, keutamaan, apapun bentuknya. Dunia, di alam barzakh, setelah kematian, dan di akhirat. Di dunia pasti kita mendapat kelapangan dan kemudahan lantaran kita memberi, menolong, membantu, pasti. Cuman bukan dari orang tu. Selagi pangana kita kepada orang yang kita tolong untuk membantu, hendak dapat bantuan. Padahal kita lah dapat bantuan, dapat kemudahan, dapat keringanan, dapat kelapangan daripada apa saja yang kita kerjakan. Jangan lupa kemudahan-kemudahan, keringanan-keringanan, lancar-lancar sewu-sewu itu kita peroleh, kita dapat, sementara orang lain payah berurusan.
ndak dapat, ndak berhasil, ndak bisa, ndak amuah. Awak mengurus lancar-lancar miangnya lupa itu suatu rahmat dan rezeki karunia khusus yang Allah beri kepada kita. Bisa jadi dia kita suka melapangkan, suka memudahkan, suka meringankan, suka membantu, suka menolong, suka memberi. Nah, larian ke sini. Karena kelapangan, kemudahan, keringanan, kesuksesan yang kita terima jauh lebih banyak dibanding dengan apa yang kita beri. Kita ulang balik untuk diri hamba dan kita semua. Kemudahan apa yang kita usahakan. Sukses berhasil gampang-gampang, tak ada rintangan, aman saja. Sekali-kali jangan kita menganggap itu dek anu kita, dek hebatnya kita. Banyak orang hebat daripada kita. Banyak orang yang punya dekingan dan dukungan daripada kita. Tidak jadi, tidak bisa. Nah, kita siami kita. Tapi berhasil. Jangan lupa, itu karunia, itu rahmat, itu rezeki. Yang datangnya bukan daripada orang yang kita tolong. Datangnya bukan daripada orang yang kita bantu. Bukan datangnya daripada orang yang kita agih nafkah, kita infak. Justru kadang-kadang orang yang kita tolong, kita bantu, kita angke-angke, kita beginikan, justru tak seketika itu tekanannya. Kadang-kadang lata jatuh terjadi lepak, wah ipijak no, bisa jadi. Kan tiba bahasa orang awak kan, sudah terambau, impi janjang lo, bekono bakat tencak lo dah tiada janjang, ni tolongnya wak. Maka haraplah balasan, ganjaran, imbalan kepada Allah. Karena Allah sudah menyanyikan fadla, adnan fadla, kan? Ya'idukum Allah, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Fadla. Allah wasi'un alim. Allah itu wasi'. Wasi', maha luas. Dalam segala halnya Allah maha luas. Termasuk rahmatnya, rezekinya, karunianya, pemberiannya. Sangat luas. Karena wasi'. Wasi'. Maha luas dalam segala hal. Dikaitkan kasih ke wasiat, Allah maha luas. Karena rahmat Allah, rezeki daripada Allah, ampunan daripada Allah sangat luas, sangat banyak. Hanya dengan kamu memberi sedikit, membantu sedikit, berinfak sedikit, bersedekah sedikit, karena Allah itu maha luas, diberi ganti pahala, ganjaran dan ampunan yang sangat banyak. Itulah dia syakur, asy-syakur, syakir dan syakur. Allah itu syakur, di samping dia wasiat juga syakur. Ana syakur, mensyukuri. Ana mensyukuri, dia memberi balasan, memberi ganjaran, memberikan imbalan. Dari perbuatan kita yang sedikit, tidak seberapa dan sebentar, dengan balasan ganjaran yang sangat banyak. Satu kebaikan diimbali minimal 10 kali lipat. Kita ambil contoh. Dalam ayat sebelumnya dikecekkan begini.
orang-orang yang menginfakkan hartanya fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'an sanabil, ayat sebelumnya. Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah perumpamaannya ayat 261 ya. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya fi sabilillah pada jalan yang Allah ridai, atau pada jalan yang memang telah dituntunkan, diajarkan, ditunjuki kepada kita. Kamathali habbah, seperti sebuah biji. Habbah, sebuah biji. Ambatat, yang biji itu menumbuhkan sab'an sanabil. Sab'an 7 sanabil, tangkai, 7 tangkai. Satu biji benih ditanamkan menumbuhkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulah, pada setiap tangkai ada mi'atu habbah, 100 biji. Berarti satu biji menjadi 700 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah akan melipat gandakan lagi untuk siapa saja yang Dia kehendaki, karena Dia maha luas. Ketemu oleh ayat yang sama, maha luas lagi maha tahu. Jadi balasan Allah sangat-sangat luas. Dia itu syakur. Amalannya sedikit, diberinya ganjaran yang luar biasa, pahala yang banyak, fadilah yang tinggi di dunia sampai ke akhir. Kenapa begitu? Dia syakur, itu yang syakur. Perbuatan yang sebentar diimbalinya dengan nikmat yang abadi di surga. Nikmat yang abadi di surga. Salah satu nama Allah di antara sekian nama-nama Allah, Asy-Syakur. Di samping Wasi'. Kita balik kepada Wasi'. Allah Dia maha luas. Apanya yang maha luas? Segala-galanya, termasuk imbalannya, ganjarannya, fadilahnya, pemberian karunia-Nya, rezekinya, dan juga ampunannya. Dan alim, penutup ayat, alim, wasi'un alim. Alim, maha mengetahui. Dia maha mengetahui segala-gala. Tidak ada yang tersembunyi, yang luput, yang hilang daripadanya. Tidak ada bagi Allah itu yang gaib, karena Dia alim. Termasuk alimum bizatis sudur. Dia maha mengetahui apa yang ada di dada, berupa niat-niat. Karena Dia maha tahu, Dia maha tahu apa bisikan-bisikan setan yang membisikkan ke dalam hati seseorang agar orang itu takut berinfak, agar orang itu bakhil. Bisikan setan itu Dia mengetahui karena Dia alim. Dan Dia juga maha mengetahui niat, ana mendorong, ana menggerakkan motivasi apa orang kau berinfak. Ada naria, ada nam pamer, ada nak harap balasan, ada di balik pemberian seperti itu maksud dan tujuan tertentu.
makin dekat tahun 2024, makin dekat tahun 2024, ya semakin dekat lah. Semakin mendekat, Allah tahu. Bagaimanapun orang mengatakan kami ikhlas nago, ndak ada harap apa-apa. Allah alim. Allah alim. Sebab orang kau kini-kini dulu ndak tu. Allah alim. Dan dia juga tahu, sangat maha tahu bagaimana ketika orang berinfak, bernafkah itu nyo butuh lo, nyo sarang perlu lo. Sebab orang nak berimpak ko, ada orang nak berimpak sekali batuak se piti dapat dia bisa berjuta-juta. Yang keluar piti berjuta-juta, nak bersalah. Ada orang nak berimpak ko membawa piriak keluarnya. Wang ko piriak payah. Tiba dia mai-mai berimpak ko balanjo harian tu nak berusaha. Berimpak je, Allah tahu. Siana mudah berimpak, sianan berjuang untuk berimpak. Pokoknya alim. Dan dia juga tahu siapa yang patut, yang pantas diberi ganjaran dan pahala. Kesimpulan kajian sebuah kini hari Rampia. Simpulan awak, sekaitan dengan barang yang hilang. Kasinan kita balik. Ndak basuh. Labau sao, lalu berdoalah kepada Allah, kan itu tadi, agar sia saja nak mendapat menjadi infak, menjadi nafkah atau menjadi hadiah untuk orang itu. Doa kita mudah-mudahan basuh ketemu di orang yang membutuhkan. Atau basuh di orang nak membutuhkan, nyo agihkan kepada orang yang membutuhkan. Kalau itu niat kita, balik arato tu ke kita, ajan makan lo. Tiba-tiba datang orang magi tahu barang nilang sekolah basuh. Padahal Allah niat untuk sedekah salah. Aku datang lo setan aku merayu banyak mek tu. Banyak mek begitu. Jadi kalau kita niatkan nan hilang itu biarlah kok siana bersaki yang ambo infakkan, kok balik ya jangan terus balik. Kerana sejak semula kita mengecekan biarlah hilang. Mudah-mudahan pengguna durang nak besok. Sejak itu kita boleh catat pahala. Sabar, rida, tidak mengutuk, lalu kita lapih saja siana lima biarlah. Barangkali ikut itu lo cara keluar no. Dapat ampunan dosa, dapat karunia. Sejak itu kita boleh dicatat oleh malaikat. Balik atau tak balik? Kalau balik tiba godaan baru. Balik barang yang hilang cukup tu tiba godaan baru. Godaan baru. Niat semula biarlah kita sedekahan, kita agihan. Kok siana masuk biarlah jatahnya tu. Tiba balik barang cukup, tiba godaan baru. Godaan baru pun yang cakap kembali si setan membisik-bisikkan kepada kita, mantun begini bagi kau. Itu kejiwa. Mudah-mudahan kejiwa ku pengguna diambo. Ya. Barang cokot tu kalau nyo barang ndak rasan. Kalau godok yo dia kan rasan bah. Setahun biasa terletak. Jangan diusi-usi, jangan digoda-goda, biasa setahun. Dengan harapan orang punya barang, takkan adanya balik, dia punya barang.
Setelah setahun nak ya balik-balik orang cukup. Sementara pitih kita nak diganti-gantinya, boleh kita pakai. Boleh kita pakai atau kita infakkan. Cuman satu saat setelah sekian tahun lo datangnya balik. Baik perhitungan. Baik perhitungan. Itu caranya. Semua dengan barang tercuci ya, lu katah nama. Mudah-mudahan banyak orang begitu. Nanti kan kadang-kadang lo tuh. Lah. Iya, kalau elem lah. Elem busuk lo lah kan, mana ya. Semoga bermanfaat untuk ambo dan kita semua, amin. Diakhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.